Ditampilkan pada suatu malam yang hujan, seorang pria sedang berada di dalam bangunan terbengkalai mendadak mendengar jeritan minta tolong. Pria itu pun berusaha mencari dan mendatangi sumber suara meskipun dalam prosesnya tidak mudah, tapi pada akhirnya ia berhasil tiba. Namun, sangat mengejutkan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta dimudahkan rezekinya. Seperti yang seharusnya, saya akan berkoar-koar selama kurang lebih belasan sampai puluhan menit untuk menemani kalian sembari menceritakan. Dan kali ini tentang sebuah film berjudul Me Encontrarás en lo Profundo del Abismo, atau dalam bahasa Indonesianya, kau akan menemukanku di kedalaman jurang. Cukup serem kan? Sebuah film yang rilis kurang lebih 3 tahun yang lalu, disutradarai oleh Mathias Rizpau, dibintangi oleh sang sutradara serta para aktor lain yang tentunya berpengalaman. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan karena cerita mau kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan sebuah kota yang dihujani tanpa henti dengan kondisi gelap seperti abadi. Seorang pria yang merupakan tokoh utama kita mencoba menyalakan mobil namun gagal, terjebak di tengah pemandangan sunyi. Si pria pun meninggalkan kendaraan itu dan mulai mencari tempat berlindung serta persediaan. Saat menjelajahi bangunan-bangunan terbengkalai yang lembab, ia menemukan satu yang tampak aman. Namun begitu masuk, keheningan runtuh oleh suara-suara aneh yang mencurigakan. Si pria pun mencoba mencari sumber suara itu sampai akhirnya melihat sosok raksasa dari kejauhan, sosok yang disebut Nephilim yang terlihat berjalan di atas runtuhan kota. Pada jendela lain terlihat seorang lelaki tua seolah memberi isyarat bahwa lebih baik tidak menarik perhatian. Tokoh utama kita terus menjelajahi bangunan itu dan menemukan jasad tergeletak di lantai salah satu kamar. Kemungkinan besar orang itu mengalami nasib yang sedang berusaha dihindari sang tokoh utama. Tokoh utama melepaskan sarung tangan dari jenazah lalu mengenakannya sendiri. Kemudian ia menemukan sebuah pistol, memeriksanya sekilas dan langsung memasukkannya ke dalam ransel karena meyakini bahwa senjata itu akan berguna. Setelah itu, ia mengambil radio dari dalam tas dan mencoba berkomunikasi. Namun, sangat disayangkan sebelum sempat bicara, ia mendengar suara logam teredam dari sudut ruangan. Saat diperiksa, si pria pun menemukan sebuah radio lain yang masih berfungsi tersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika ia mengangkat radio itu, yang terdengar hanyalah suara statis dan potongan-potongan suara tanpa jawaban jelas. Udah. Si pria pun kembali menjelajah dan saat melewati lorong sempit, ia melihat angka pada dinding seolah sengaja ditinggalkan seseorang. Angka tersebut tampak seperti frekuensi radio. Si pria pun memutuskan untuk mencoba men-set radio ke angka tersebut dan mulai berbicara berharap ada yang merespon. Sayangnya, yang ia dengarkan hanyalah keheningan. Si pria kemudian memasuki sebuah sekolah tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Di ruang aula yang dulunya tempat perayaan, ia menemukan sisa-sisa pesta yang terlupakan seperti balon-balon, spanduk, dan lampu disko yang sudah padam. Ia menyinari lampu dengan senter, mencoba menciptakan suasana meriah, tapi yang muncul justru lagi-lagi keheningan yang menyesakkan. Ia sempat tersenyum sebentar seolah ingin menemukan sedikit pelipur lara di tengah kekacauan, namun saat menyinari sudut gelap ruangan, terkejut, tapi saat dilihat lagi tak ada siapapun. Perasaan diawasi semakin kuat dan ketegangan semakin meningkat. Si pria naik ke lantai 2 dan mendengar suara radio. Ia pun segera merespon dan bertanya siapa di seberang sana. Sebelum itu, tokoh utama kita memperkenalkan diri dengan nama Benon. Dan sebagai respon, pria di seberang sana pun menyebut nama diri yaitu Demian. Pria itu mengajukan pertanyaan dengan nada curiga, sementara Benon yang hampir kehabisan tenaga mengaku bahwa sudah sendirian selama berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu.
Demian terdengar semakin waspada lalu memperingatkan bahwa ada orang-orang berbahaya berkeliaran di jalanan dan ia lebih memilih menghindari kontak. Ia juga mengaku meninggalkan angka-angka frekuensi pada dinding, berbicara dengan cepat tanpa banyak penjelasan, tetapi sempat menyebutkan bahwa ia sedang bersembunyi di salah satu gedung terdekat. Tiba-tiba komunikasi terputus, meninggalkan Bannon dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Demian sempat menjelaskan bahwa ia mendengar suara-suara mencurigakan, termasuk teriakan dan tembakan, dan memutuskan untuk bersembunyi sampai semuanya tenang. Bannon bertanya lebih lanjut tentang suara seperti apa yang terdengar, namun Demian hanya mengulang bahwa ia juga mendengar teriakan dan tembakan. Saat Bannon menanyakan lokasi Demian, transmisi tiba-tiba terputus lagi. Kini, sendirian Bannon duduk dan mengeluarkan ponselnya, lalu mulai melihat-lihat foto dan rekaman suara dari istri dan putrinya. Ketika memutar video anak perempuannya, Bannon menoleh ke samping dan melihat sosok pria yang tampak seperti versi mudanya sendiri. Di luar ruangan, Bannon berhasil mengumpulkan air hujan dan mencium aroma dari botolnya, mencoba memutuskan apakah air itu layak diminum atau tidak. Di saat itulah, sosok pria tadi berkata bahwa jika ragu, maka sebaiknya jangan diminum. Saat Bannon hendak memberanikan diri untuk meminum, radionya tiba-tiba kembali menyala. Demian memanggilnya dan menjelaskan bahwa ia sempat memutus sambungan karena mendengar suara-suara aneh, namun sekarang ia akan menemui Bannon dan memintanya untuk tetap tenang. Bannon mengatakan bahwa ia punya mobil yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari kota, tapi akinya bermasalah. Demian lalu memberitahu bahwa ada beberapa pabrik di dekat situ yang mungkin memiliki sesuatu yang berguna. Ketika mereka masih berbicara, Bannon mendengar suara aneh lalu pergi ke jendela dan melihat cahaya merah di kejauhan. Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang berteriak minta tolong. Bannon memutuskan untuk datang dan menyelidiki, lalu menemukan sebuah patung wanita yang menyeramkan, dikelilingi oleh semacam mineral dan bunga. Bannon mencoba memetik salah satu bunga, tetapi kembali mendengar suara teriakan yang sama, jadi ia masuk ke sebuah ruangan dan mulai mendengar berbagai suara aneh. Bannon lalu mengeluarkan pistol, dan saat itu terdengar suara tangisan bayi yang membuatnya berjalan perlahan hingga menemukan makhluk berbentuk aneh. Ia segera menyadari bahwa makhluk itulah yang menirukan semua suara. Bannon mencoba menembak, namun senjata itu seolah tidak berfungsi. Saat bersembunyi, Bannon menutup telinganya, berusaha menahan suara-suara mengganggu itu. Beberapa waktu kemudian, Bannon terbangun di sebuah hutan, lalu ia berjalan di antara pepohonan hingga bertemu seekor serigala putih yang menatap matanya sebelum berjalan pergi. Tak lama setelah itu, Bannon menjumpai seorang lelaki tua berjanggut yang sedang melakukan ritual aneh dengan gigi manusia yang tergantung pada berbagai benda di sekelilingnya. Tiba-tiba, Bannon merasakan sakit yang luar biasa di mulutnya, dan saat meludah, ia sadar bahwa ia kehilangan satu gigi, dan dari gigi itu ada sesuatu yang tumbuh. Bannon terkejut dan mengalami shock sampai akhirnya terbangun kembali di hutan yang gelap dalam keadaan panik dan ketakutan. Ia segera mengambil senter dan menyorot sekeliling, lalu melihat seorang pria berjalan mundur. Pria asing itu mendekat cepat dan hanya mengucapkan satu kalimat misterius, memintanya untuk mengembalikan. Bannon lalu terbangun lagi dan terungkap bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Berjalan menuju jendela yang sama dan melihat bahwa cahaya merah di langit masih ada, Bannon mengambil botol berisi air hujan dan langsung meminumnya. Ia mencari lebih banyak persediaan dan bahkan sampai meminum air dari tanah, lalu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat terbengkalai itu. Bannon berusaha mencari makanan dan air, namun hanya menemukan beberapa buah kecil yang tumbuh di pohon. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah rumah kaca dan mencoba membuka kaleng makanan yang pernah ditemukannya. Dan di saat yang sama, Demian kembali menghubungi melalui radio.
Bannon bertanya apakah Damien sudah dekat, namun Damien menjawab bahwa ada kejadian tak terduga yang membuatnya harus mengubah jalur. Bannon kemudian menceritakan pertemuannya dengan makhluk aneh yang disebut sang penghisap darah. Damien memperingatkan bahwa makhluk-makhluk tersebut bisa meniru suara manusia dengan sempurna dan tidak boleh dipercaya. Bannon mengakui bahwa memiliki pistol untuk melindungi diri, namun senjata itu tidak berguna saat ia mencoba menggunakan. Damien lalu memberikan penjelasan singkat tentang cara menggunakan pistol sampai akhirnya cukup yakin bahwa Bannon skill isu. Mereka terus berbincang hingga Bannon tiba-tiba mendengar suara mengerikan. Damien juga mendengar suara yang sama dan berkata bahwa itu adalah suara Nephilim. Tak lama kemudian, dua pesawat jet melintas di atas mereka dan muncul lebih banyak cahaya merah, menandakan bahwa itu adalah sisa pasukan militer yang masih berjuang melawan para makhluk tersebut. Damien menyebut bahwa ia merasa semua itu sia-sia. Sejenak, Bannon menatap foto-foto keluarganya di masa lalu hingga tiba-tiba pria misterius muncul kembali dan mencuri ponselnya. Damien kembali menghubungi dan mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi Bannon untuk pergi dari tempat itu. Bannon memanjat pohon dan mencoba meraih tembok, tetapi tiba-tiba sebuah tembakan diarahkan kepada Bannon dan tokoh utama kita pun terjatuh. Bannon segera melarikan diri, mencari perlindungan dan bersembunyi dari serangan. Sebuah ledakan baru menghantam wilayah itu dan situasi berubah menjadi kacau dengan peledak-peledak yang terus dijatuhkan. Bannon berlari menyelamatkan diri hingga akhirnya mencapai tempat yang relatif aman. Di sana ia melihat seorang pria, namun langsung bersembunyi mengikuti nasihat Damien. Berubah pikiran karena penasaran, Bannon memutuskan untuk mengikuti pria itu ke sebuah lorong sempit. Pria yang ternyata bersenjata pisau itu awalnya menolak untuk menyerah, namun Bannon bersikeras. Jadi setelah beberapa saat ketegangan, pria itu akhirnya menjatuhkan pisaunya sehingga Bannon menuntut ranselnya. Pria itu memohon karena itu satu-satunya miliknya, tapi Bannon tidak menunjukkan belas kasihan. Tokoh utama kita mendekat dan mencoba merebut ransel tersebut, lalu terjadi perebutan yang membuat pria itu mencoba melucuti senjata, namun Bannon bereaksi cepat dan menembak kakinya, kemudian mengambil ransel itu dan meninggalkan si pria dalam keadaan tak berdaya. Saat dibuka, Bannon kesal karena ransel hanya berisi kain-kain usang. Tapi di antara barang-barang itu, ia menemukan air, sesuatu yang dibutuhkan setelah berhari-hari tanpa makan dan minum. Bannon minum air kotor itu sambil mencaci maki, namun kemudian membuangnya. Tak lama berselang, terdengar lagi suara minta tolong, tetapi kali ini Bannon sadar itu hanyalah tipuan makhluk penghisap darah, jadi ia segera bersembunyi sembari secara diam-diam mengawasi. Makhluk penghisap darah itu nyaris menemukan Bannon. Beruntung suara tembakan dari kejauhan mengalihkan dan membuat makhluk itu pergi, sehingga Bannon pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan menemukan sebuah ruang bawah tanah sebagai tempat berlindung. Saat berjalan di lorong bawah tanah, ia dikejutkan oleh seorang pria tua yang menodongkan senjata. Pak tua menatap Bannon dengan wajah terganggu dan memanggilnya dengan nama Isaac, nama putranya yang hilang. Bannon tak mengatakan apapun dan memilih mengikuti pria itu pulang ke kediaman. Pria tua itu memberinya makanan dan air, jadi Bannon langsung melahap makanan itu. Hanya saja saat minum, Bannon menyadari bahwa air itu ternyata urin dan langsung memuntahkannya. Mereka berbincang hingga Pak tua bercerita bahwa putrinya pergi bersama para Nephilim dan kini mengandung anak salah satu dari mereka. Tranquilo.
Bannon bertanya di mana si gadis sekarang, dan pria itu dalam kondisi linglung berkata bahwa ia akan mencarinya. Memanfaatkan kelengahan, Bannon kabur dan menuju gudang yang pernah disebut oleh Damian. Di sana ia menemukan sebuah aki mobil yang masih bagus. Bannon merasa ada sedikit harapan, jadi segera menghubungi Damian. Ia meminta untuk bertemu, tapi Damian menjawab bahwa ia sedang berada jauh dan meminta lokasi mobil. Meski ragu, Bannon akhirnya mempercayai dan memberitahu lokasinya. Saat melanjutkan perjalanan, Bannon mengalami kilas balik dan melihat seorang anak kecil bermain dengan mobil-mobilan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bannon kembali bertemu dengan makhluk penghisap darah. Saat bersembunyi, Bannon mendapat ide menggunakan radio tua yang ditemukannya untuk mengalihkan perhatian. Bannon menaruh radio itu dalam ember agar suaranya bergema, lalu berteriak ke dalam radio untuk menarik perhatian. Setelah melihat bahwa rencananya berhasil, Bannon pun lari. Namun makhluk itu segera mengejar. Bannon berhasil masuk ke dalam mobil, tapi tak sengaja menjatuhkan aki. Makhluk itu mulai mendekati mobil. Sementara Bannon menunduk ketakutan, cakar muncul di jendela dan Bannon pun segera mengunci pintu saat makhluk itu menjerit dengan buas dari luar. Saat sudah sangat putus asa, tiba-tiba makhluk penghisap darah terkena tembakan. Seorang pria muncul di hadapan yang ternyata adalah Damian yang datang untuk menyelamatkan. Ia mengambil aki dan berkata bahwa aki itu sudah kehilangan terlalu banyak cairan sehingga tidak akan bisa digunakan lagi. Bannon menangis dan bersandar lemas di kemudi. Damian tetap tenang dan berkata bahwa ini bukan waktunya untuk meratap karena tempat itu tidak aman. Ia tahu jalan keluar dari sana, jadi mereka pun segera berjalan melewati gang sempit sampai tiba di mulut sebuah terowongan. Lalu Damian menyarankan agar mereka berpisah untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Bannon sempat ragu, namun karena tidak ada jalan lain, akhirnya setuju dan mulai berjalan seorang diri di dalam terowongan dengan senter yang mulai berkedip. Ketakutan, ia mendengar suara-suara makhluk di sekitarnya. Bannon pun memberanikan diri untuk terus berjalan tanpa arah sampai melihat cahaya dari pintu keluar terowongan dan merasakan kelegaan singkat sebelum berlari ke arah hutan. Namun, seiring suasana semakin gelap, Bannon melihat beberapa lampu senter menyala di dalam hutan. Ia pun bersembunyi dan mengamati saat para tentara mulai membasmi para penghisap darah. Seorang tentara berjalan dekat dengan Bannon yang berpura-pura mati, lalu Bannon segera melarikan diri ketika para tentara itu sedang lengah. Ia berhenti di dekat sebuah pohon untuk beristirahat dan menyadari bahwa suara tembakan telah berhenti. Kemudian Bannon mendengar suara minta tolong dan kali ini ia memutuskan untuk memeriksa. Ternyata itu adalah Damian yang langsung menyuruhnya diam. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan melewati hutan. Damian mengatakan bahwa mereka harus berburu karena area itu bagus untuk menangkap kelinci. Damian meminta izin sebentar untuk buang air di balik semak, sementara Bannon menemukan genangan air. Ia mencoba meminum, namun segera dimuntahkan karena rasanya yang menjijikkan. Kecewa dan kesal, Bannon berteriak dengan marah. Kemudian mereka terus berjalan tanpa arah melewati area yang dipenuhi para Nephilim, tapi tidak menunjukkan rasa takut. Malam harinya, Damian membuat api unggun dan mereka memanggang daging hasil buruan. Damian bertanya kenapa ia dipanggil Bannon, dan Bannon menjawab bahwa itu hanyalah julukan masa kecil karena ia menyukai komik fiksi ilmiah, terutama tokoh bernama Brian Bannon, nama yang kemudian dipakai sang ayah untuk memanggilnya.
Damien terus bertanya, ingin tahu siapa sebenarnya Bannon. Mereka terlibat dalam percakapan mendalam, hingga akhirnya Damien meminta pistol. Namun Bannon diam saja dan menolak memberikan, meskipun hanya untuk melihat-lihat. Keesokan harinya, ketika Bannon tertidur, terdengar suara perempuan yang meninggalkan pesan untuknya. Saat tidur, Bannon terjebak dalam mimpi buruk dan melihat kembali ponsel yang dulu dicuri darinya. Ia mencari Damien tapi tak menemukan, lalu melihat lelaki tua yang dulu kembali melakukan ritual aneh. Ia juga melihat seorang anak kecil, seorang perempuan, dan seorang pria lain, orang-orang yang tampaknya pernah Bannon sakiti. Dalam keputusasaan, Bannon mengangkat senjata dan menembaki lelaki tua, namun tiba-tiba Damien muncul dan mulai menembaki Bannon yang langsung berlindung di balik batang pohon sambil membalas tembakan. Bannon lari, sementara Damien terus mengejar hingga akhirnya kehilangan jejak Bannon. Tak lama kemudian, Bannon ditemukan merangkak di tanah. Damien menghantam Bannon dengan senapan hingga giginya copot, lalu mencoba mencekik Bannon yang melihat wajah pria sebelumnya dalam sorot matanya. Bannon berhasil melepaskan diri dan merangkak mengambil pistol. Namun saat berbalik, Damien sudah lebih dulu membidik dan menembaknya. Damien mengambil ransel Bannon dan menyaksikan Bannon mengerang kesakitan. Ia meminum sebotol air di depan Bannon dan menjelaskan alasannya, mengatakan bahwa Bannon tidak layak berada di dunia ini dan menyebutnya parasit. Bannon bertanya siapa sebenarnya Damien, dan ia hanya menjawab bahwa dirinya adalah seorang penyintas. Bannon terus mendesak, namun Damien sendiri tidak tahu jawabannya. Seperti yang telah Bannon lakukan pada orang-orang sebelumnya, Damien pun meninggalkan Bannon untuk mati. Saat itu, ponsel Bannon berdering dan terdengar suara perempuan memanggilnya dengan sebutan sayang. Ia hanya tersenyum, lalu semuanya berakhir dengan kematian yang tragis. Dan tamat. Yang bingung tidak perlu murung, karena seperti biasa akan selalu ada penjelasan dari saya di akhir video, meskipun terkadang bikin tambah bingung. Ya, pada permukaan film ini tampak seperti kisah bertahan hidup dari seorang pria bernama Bannon di dunia yang telah porak-poranda. Namun semakin dalam kita menelusuri alur, semakin jelas bahwa ini bukan sekedar bencana biasa. Dunia yang kita lihat sudah tidak bisa disebut bumi dalam pengertian yang kita kenal. Langit yang dipenuhi cahaya merah, suara-suara yang tak berasal dari manusia, dan makhluk-makhluk yang disebut Nephilim menunjukkan bahwa bumi telah mengalami sesuatu yang bersifat kosmik, sebuah invasi, atau mungkin transformasi eksistensial. Tidak pernah dijelaskan secara gamblang apa yang menyebabkan kehancuran ini, tapi potongan-potongan yang tersebar memberi petunjuk. Salah satunya adalah bahwa manusia mungkin telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu, entah eksperimen dimensi lain, teknologi kuantum, atau pemanggilan entitas yang berada di luar batas pemahaman manusia. Hasilnya adalah pecahnya realitas, waktu, identitas, bahkan tubuh manusia bisa diserap, digantikan, atau diimitasi oleh entitas bernama Nephilim. Makhluk ini bukan hanya alien dalam pengertian fiksi ilmiah, tapi lebih seperti entitas metafisik, penghuni dimensi gelap yang mulai membanjiri bumi. Nephilim dalam konteks ini bisa ditafsirkan sebagai simbol akhir dari kemanusiaan. Mereka meniru suara manusia, mengambil bentuknya, dan membuat manusia kehilangan akal sehat. Masih ingat dengan Pak Tua yang mengatakan bahwa anak gadisnya dibawa oleh Nephilim? Nah, kemungkinan Nephilim telah berubah bentuk menjadi manusia sehingga bisa mempengaruhi anak gadis si Pak Tua. Mereka tidak membunuh secara langsung, tapi perlahan mengikis esensi manusia itu sendiri. Bumi berubah dari planet tempat tinggal menjadi semacam ladang perburuan atau bahkan neraka, tempat di mana manusia diuji bukan hanya secara fisik, tapi eksistensial. Para tentara yang tersisa bukan pejuang, melainkan saksi akhir dari spesies yang sedang punah, berjuang dalam kekacauan yang sudah tak punya arah.
Dalam dunia seperti itu, kita melihat dua respon manusia, Bannon dan Damian. Bannon berusaha bertahan sambil membawa sisa-sisa harapan, kenangan, dan empati, meskipun pada akhirnya ia pun terjerumus pada kekerasan dan egoisme. Sementara Damian adalah produk sempurna dari dunia baru, sinis, oportunistik, dan sudah melepaskan semua nilai lama. Ia tidak membela siapapun, bahkan tidak peduli siapa yang ia bunuh selama bisa bertahan. Ya, ini bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang bertahan. Makna utama dari film ini terletak pada pertanyaan ketika dunia tak lagi bisa dikenali, apa yang tersisa dari manusia. Pelajarannya bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang bagaimana kita tetap menjadi manusia di tengah kehancuran total. Bumi dalam film ini adalah gambaran dari dunia yang telah kehilangan maknanya sendiri, entah akibat keserakahan manusia, intervensi makhluk luar dimensi, atau kombinasi keduanya. Pesan moralnya jelas, ketika segalanya runtuh, aturan, logika, bahkan identitas, pilihan kita untuk tetap berbelas kasih atau berubah menjadi parasit akan menentukan akhir dari kisah kita. Dan mungkin yang paling menyeramkan dari film ini bukanlah Nephilim, tapi kenyataan bahwa mereka hanyalah cermin dari apa yang bisa kita jadi ketika dunia tak lagi punya tempat untuk nurani. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!